Umar bin Khattab dan sarung robeknya yang tertambal. Setelah Abu Bakar wafat, amanah kekhalifahan selanjutnya dipegang oleh Umar bin Khattab. Ia terpilih berdasarkan keputusan dari Abu Bakar dan disetujui oleh kaum muslimin. Mereka membaiatnya secara umum di masjid. Umar pun menerima amanah kekhalifahan itu meski tidak menyukainya. Umar lantas menaiki mimbar Nabi dan kemudian menghadap ke arah kaum muslimin untuk berpidato. Wahai manusia, sesungguhnya aku diangkat sebagai pemimpin. Seandainya bukan karena adanya harapan agar aku menjadi yang terbaik untuk kalian, yang terkuat atas kalian, dan yang paling kuat memikul urusan kalian, aku tidak akan bersedia menjadi pemimpin kalian. Cukuplah bagi Umar untuk menunggu hisab. Umar pun melanjutkan pidatonya. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan diangkatnya aku sebagai pemimpin dan menguji aku dengan kalian. Allah menetapkan aku memimpin kalian setelah dua sahabatku tiada. Demi Allah, tidaklah datang kepadaku suatu perkara tentang kalian lalu aku mengurusnya, dan tidaklah sesuatu itu tampak olehku lalu tidak memberikan balasan setimpal dan tidak amanah. Kalau mereka berbuat baik, akan aku balas dengan kebaikan. Kalau mereka melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan aku timpakan kepada mereka. Kemudian Umar pun menengadahkan tangan untuk berdoa dan meminta kaum muslimin untuk mengamininya. Ya Allah, aku ini sungguh keras, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, aku ini sangat lemah, maka berilah aku kekuatan. Ya Allah, aku ini kikir, maka jadikanlah aku orang yang dermawan dan bermurah hati. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah kaum muslimin dalam rentang waktu yang cukup lama tanpa mendapatkan gaji dari Baitul Mal, hingga dia mengalami kondisi yang sulit. Ia lantas bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah. Umar bertanya kepada Utsman bin Affan, aku telah bekerja dalam urusan ini, apa yang pantas aku terima? Utsman kemudian menjawab, makanlah dan beri makanlah dari Baitul Mal. Lalu Umar pun bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, bagaimana menurutmu? Ali menjawab, ambillah untuk makan siang dan makan malam. Maka Umar pun mengambil sekadarnya untuk keperluan itu. Umar menceritakan kondisinya setelah kaum muslimin menetapkan untuk mengatur jumlah gaji. Halal bagiku 2 potong pakaian, 1 untuk musim dingin dan 1 lagi untuk musim panas. Juga pakaian untuk haji dan umroh. Makananku dan makanan keluargaku sama dengan makanan seorang Quraisy yang bukan dari golongan kaya dan miskin. Selebihnya aku hanyalah salah satu dari kaum muslimin yang mengalami apapun yang mereka alami, kata Umar. Aku memosisikan diri di hadapan harta milik Allah seperti memandang harta anak yatim. Jika aku telah merasa cukup, aku tidak akan menggunakannya. Jika membutuhkan, aku menggunakannya dengan cara yang baik, ucap Umar bin Khattab. Kondisi tersebut berlanjut tanpa ada perubahan meskipun harta yang melimpah berserakan di hadapannya dan kekayaan kekaisaran Persia berada di bawah kekuasaannya. Putra Umar, yaitu Abdullah, mengatakan, sang ayah memberi makan dirinya dan keluarga serta memakai pakaian di musim panas yang diambil dari Baitul Mal. Apabila ada sarungnya yang robek, dia segera menambalnya. Dia tidak menggantinya hingga datang masa yang baru, meski perolehan harta pada tahun itu melimpah. Pakaiannya sepanjangnya aku tahu lebih jelek daripada tahun lalu, ujar Ibnu Umar. Hafsah, putri Umar bin Khattab, pernah mempertanyakan hal itu. Umar menjawab, aku mendapat pakaian dari harta kaum muslimin. Ini sudah cukup bagiku. Jika Umar bin Khattab memiliki suatu kebutuhan, ia langsung mendatangi penjaga Baitul Mal dan berhutang kepadanya. Bahkan seringkali dalam keadaan sulit, ia didatangi penjaga Baitul Mal yang menagih hutang. Umar pun meminta penjadwalan ulang untuk pelunasan tanggungannya, dan terkadang ketika gajinya keluar, langsung digunakan untuk membayar hutang. Dalam hal berpakaian, Umar mengenakan kain yang kasar dan tebal. Tidak ada yang membedakannya dari orang lain, padahal dia adalah seorang Amirul Mukminin. Anas bin Malik berkata, aku pernah melihat di bagian pundak dari pakaian Umar terdapat 4 tambalan. Abu Usman al-Nahdi meriwayatkan, aku melihat Umar bin Khattab melakukan tawaf di Baitullah. Dia mengenakan sarung yang memiliki 12 tambalan, salah satunya dengan kulit berwarna merah. Ketika Allah mendatangkan kelapangan rezeki, banyak wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin saat itu, sehingga harta rampasan melimpah ruah. Namun itu semua sama sekali tidak mengubah gaya hidup Umar bin Khattab, baik dari segi makanan maupun berpakaian. Pada suatu hari, dia naik mimbar menghadap ke jamaah dan berkata dengan suaranya yang lantang, dengarkanlah, semoga Allah merahmati kalian. Tiba-tiba dari salah satu saf terdengar suara Salman, demi Allah kami tidak mau mendengar, demi Allah kami tidak mau mendengar. Umar bin Khattab terkejut dan bertanya kepadanya, kenapa begitu, hai Salman? Salman menjawab, engkau membedakan dirimu dari kami, wahai Umar. Engkau memberi kami masing-masing 1 kain, sementara engkau mengambil 2 kain. Demi mendengar itu, Umar lalu mengedarkan pandangannya mencari seseorang. Mana Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar adalah putra Umar, tentu saja. Abdullah bin Umar pun berdiri. Umar lalu bertanya kepada anaknya itu, siapa pemilik kain yang satunya? Abdullah menjawab, aku, wahai Amirul Mukminin. Umar lalu menghadap ke jamaah, terutama ke arah Salman dan berkata, sesungguhnya aku seperti yang kalian ketahui memiliki tubuh yang tinggi.
kain yang aku dapat ukurannya pendek. Maka Abdullah memberikan kainnya kepadaku. Aku pun menyambungkannya ke kain ini. Jawaban Umar telah membuat kedua mata Salman berkaca-kaca oleh air mata kebahagiaan. Dia dan para hadirin lalu berkata, "Sekarang bicaralah wahai Amirul Mukminin, kami akan mendengar dan patuh." Umar bin Khattab, Allah tempatkan engkau di surga.